hari ini untuk mendampingi Bapak. Kemudian terima kasih Bapak Ibu Panitia juga dan Bapak Ibu serta yang berbahagia. Izin sebelum Bapak menyampaikan materi, terlebih dahulu kami akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau bernama lengkap Profesor Dr. Haji Ahmad Zainul Hamdi MAG. Beliau adalah Sekretaris Badan Moderasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia. Tempat tanggal lahir beliau di Lamongan, tanggal 18 Mei 1972. Pangkat golongan beliau Pembina Utama Muda 4C. Alamat kantor beliau di Jalan MH Tamrin, nomor 6, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kemudian alamat rumah beliau berasal dari Jawa Timur, di perumahan Star Safira Regensi B3 nomor 22 Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk pendidikan beliau, doktoral beliau selesaikan di UIN Sunan Ampel, Surabaya, kemudian Postmaster Australian National University, dan gelar magister dan gelar sarjana beliau juga beliau selesaikan di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk pengalaman jabatan beliau sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian beliau pernah menjabat juga sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan di LP2M di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk materi yang akan disampaikan beliau adalah kebijakan pengembangan SDM aparatur dan nilai dasar ASN. Izin kami sampaikan, Prof. Peserta terdiri dari 5 angkatan, yaitu angkatan 61, 62, 63, dan 64, dan juga 65. Di Balai Diklat Semarang total ada 67 angkatan, Prof. Jadi sangat luar biasa, 2.600-an peserta Latsar. Oke. Peserta tersebut berasal dari Satker Wilayah Kerja seluruh Balai Diklat Keagamaan Semarang, baik itu kabupaten dan kota, Kementerian Agama, kemudian ada juga dari seluruh perguruan tinggi negeri, dan ada juga dari Staben Wonogiri, Prof. Oke. Izin Prof, sebelum Prof Hamdi menyampaikan materi, izin saya boleh membawakan pantun, Prof? Silakan, silakan. Oke. Dari Cikini ke Gondang Dia. Cakep. Cakep. Dari Cikampek ke Tasikmalaya. Cakep. Peserta Latsar semangat semua, meskipun wajahnya capek, Cakep. tapi hatinya bahagia. Iya. Dan satu lagi, Prof. Latsar Kemenak dibiayai anggaran. Cakep. SPJ di tanda tangan. Cakep. Prof Hamdi memulai paparan, marilah kita Cakep. berikan tepuk tangan. Demikian, Prof. Waktu seperti ini kami persilahkan kepada Prof untuk memberikan arahan dan kepada kami semua para peserta. Terima kasih. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toha, Semanwun Pak Toha, Prof. kalau Siap mau Pak Prof. live dipersilakan karena saya tahu Pak Toha juga sedang ada acara. Nggih Pak Prof. Jadi Presentasi di tadi Bogor malam. Pak Prof. Ya, Nggih. jadi Nggih, monggo mohon izin monggo Pak Prof nggih, kami disemanggakan presentasi biar nggih. iku nggak ketok apa jelimut di belakang sampean itu kocar-kacir gak karuan itu. Semanwun, semanwun Pak Prof, Oke, semanwun Pak Prof. monggo. Nggih. Kami di sini, Prof. Suara saya terdengar jelas ya, Bu Sari, Mbak Uut? Nggih, jelas Pak Prof. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, WT Tok Tieng. Yang saya hormati Bapak Muhammad Toha, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha, Semanwun Pak Prof. Amin Pak Prof. Kepala BDK Semarang, sekaligus Mubalek, sekaligus konten kreator kondang.
Yang saya hormati Bu Kasubag, Bu Uun, Siti Nur Mauna, Iya, Prof. dan seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BDK Semarang. Yang saya hormati seluruh Widya Iswara yang selama ini saya ingin betul-betul memberi apresiasi kepada para Widya Iswara kita yang berbulan-bulan mendedikasikan dirinya untuk memastikan bahwa anak-anak muda yang sekarang berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil ini eh, mendapatkan pelatihan, penyiapan yang memadai, yang tepat, yang baik untuk memulai karir profesionalnya sebagai pegawai negeri sipil. Apresiasi saya juga yang secara tulus saya berikan pada panitia, Katim Pelaksana, dan seluruh kepanitiaan yang juga saya tahu betapa capeknya, betapa lelahnya menyelenggarakan Latsar untuk CPNS ribuan dalam rentang waktu yang sangat singkat, sangat mepet, sekalipun menggunakan metode blended learning, gabungan antara online offline, tapi itu terus-menerus, hampir tidak ada jeda. Oleh karena itu, maka seluruh pihak yang terlibat, baik langsung maupun tak langsung, di bawah komando Kiai kita Muhammad Toha, Semanduan Pak Prof. dengan Panglima Perangnya Ibu Siti Nur Mauna, saya mengucapkan terima kasih atas segala dedikasinya. Yang saya hormati, saya banggakan anak-anak muda yang saat ini meniti karir, mengawali karirnya sebagai pegawai negeri sipil dengan status yang masih ada C-nya. Semoga C itu segera bisa dibredel oleh Pak Toha, sehingga semuanya betul-betul sudah pada akhirnya menjadi pegawai negeri sipil secara penuh. Bu Sari atau siapa yang bertugas, saya minta untuk langsung saja, saya persilakan untuk share screen materi saya. Saya screen siapa? Ya, mungkin memastikan ya. Oke, nah kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah putaran kesekian saya menyampaikan materi ini di Latsar, dan ini adalah materi yang favorit saya. Ini materi favorit saya. Jadi berkali-kali saya ngomong ini, saya merasa selalu mendapatkan energi karena yang saya hadapi adalah anak-anak muda. Mengapa saya selalu memiliki energi ketika berbicara dan bertemu dengan anak-anak muda? Karena masa depan itu di tangan anak-anak muda. Yang punya masa depan itu adalah anak-anak muda. Orang seperti Dewi Fitri Lauli, Dia Ulfahmi, kemudian ada Nur Prayitno, Elok Prastiwi, anak-anak muda ini adalah anak-anak muda lah yang bisa membayangkan tentang masa depan. Orang-orang tua seperti saya, seperti Pak Toha itu udah kesulitan membayangkan masa depan. Karena masa depannya itu tinggal beberapa jangka lagi, itu ya tergantung mana yang lebih dulu, pensiun atau mati. Itu takdir orang-orang tua itu ya kayak gitu. Oleh karena itu maka anak-anak muda lah yang bisa membayangkan masa depan. Anak-anak muda lah yang bisa membayangkan tentang perubahan. Perubahan itu selalu disambut dengan sangat antusias oleh anak-anak muda. Itu dimanapun. Tapi perubahan itu selalu ditakuti oleh orang-orang yang sudah mapan. Loh, teorinya memang kayak gitu. Perubahan itu selalu ditakuti oleh orang-orang yang mapan karena orang mapan itu selalu memandang perubahan itu mengancam privilege dia. Nah, sementara anak-anak muda, manusia-manusia kayak Dian Anggraeni, Ahmad Bagus,
Anissa Istiqomah binti Masruro, Sasa Yuliana, Ahmad Khosim. Kalian baru memulai, mapan enggak, tanggungan masih sedikit, ya dah. Kamu juga belum berani kredit bank terlalu banyak. Kalau misalkan punya kreditan, paling beranimu di koperasi. Itu beda dengan Pak Toha, dan saya kayak gitu. Jadi saya Siap, tuh Pak selalu Prof. dalam. Siap, Pak Prof. Jadi saya itu selalu antusias berbicara dengan anak muda karena saya itu sangat berharap dengan kalian. Kalianlah yang punya mimpi tentang perubahan, tentang apa yang akan terjadi di masa depan itu kalian. Kalau nggak percaya, bicaralah dengan orang tua. Kalau nggak percaya, Rizka Lisdika Trisnaning, kamu bicaralah dengan orang tua Rizka. Cukup 5 menit. Dengarkan saja dia bercerita. Dia pasti akan ngomong kayak gini. Dulu saya, nah gitu. Itu nggak perlu lama-lama itu. Itu menit ketiga, menit keempat itu ceritanya sudah dulu saya gitu. Itu orang tua, itu khas orang tua. Karena orang tua itu hanya punya masa lalu. Tapi kalau saya misalkan berbicara dengan Rizka, saya mendengarkan. Itu menit kedua, menit ketiga, dia sudah akan membicarakan tentang keinginannya, mimpinya, apa yang ke depan yang dia bayangkan. Dan memang justru anak muda seperti itu. Kalau kamu anak muda, Maulana Zaki, Fitri Nurbadria, Dwi Lestari, Novia, Milan, kalau kalian anak-anak muda, ternyata kalian nggak punya mimpi masa depan, maka kalian sebetulnya adalah manusia tua tapi dengan casing muda. Karena mental anak muda adalah mental yang bergerak ke depan. Tumbuh, berkembang, itu adalah anak-anakmu. Oke. Nah, next slide please. Next slide. Saya ingin menunjukkan bahwa kamu adalah pewaris yang sangat potensial dari kementerian ini. Saya tunjukkan. Next please. Next please. Come on. Next slide. Lanjut. Oke, cukup di sini. Kamu tak tunjukkan. Ya. Saya nggak ngecap. Kamu lihat generasi baby boomer itu tinggal berapa persen? 4,5%. Generasi baby boomer itu siapa? Ya kayak Pak Toha itu generasi baby boomer. Itu orang-orang yang lahir pasca Perang Dunia Kedua tahun 50-an, 60-an. Pak Toha lahir tahun berapa Pak Toha? 60, Pak Prof. 6, lebihnya 9, Pak Prof. Nah, Iya. itu generasi boomer, anak-anak baby boomer, itu tinggal 4,5%. Itu sebentar lagi itu hilang itu. Generasi-generasi itu. Betul, Pak Prof. Hampir pensiun nih, Pak Prof. Ya, sesayang apapun kita, seingin apapun kita memeluknya, itu regulasi mau nggak mau membatasi seseorang batas bekerjanya. Dan generasi baby boomer yang sekarang berada di puncak pimpinan atau sudah berada di level pimpinan-pimpinan, itu tinggal 4,5%. Ini adalah generasi yang yang menyulitkan anak-anak muda. Biasanya kalau bekerja, pekerjaannya basisnya komputer online, itu dia nggak bisa mengoperasikan. Akhirnya ngerepotin yang muda-muda. Ya karena memang generasi ini adalah generasi yang terlahir di era yang sama sekali tidak terlatih kerja digital. Nah, generasi yang paling banyak saat ini itu adalah generasi X.
itu lahir di tahun 70-an, 80-an. Itu 76,7%. Itu ya orangnya itu seperti saya ini. Saya kepala badan moderasi yang lahir tahun 71, saya 72, 70-an. Anak-anak 70-an. Yang dulu waktu mengerjakan tugas pada saat SMA itu masih menggunakan mesin ketik yang cetok-cetok-cetok yang kamu hanya mungkin lihat di gudang kantor atau ada di museum. Itu ini generasi X. Generasi yang betul-betul tahu tentang dan sangat struggle ketika dia bertransisi dari kerja-kerja manual ke kerja-kerja digital. Itu saya merasakannya. Dulu ketika saya menulis skripsi, itu saya tidak bisa langsung menulis di komputer, tapi harus mengonsep dulu di kertas, jadi kayak menulis kayak gitu di buku, baru kemudian itu nanti kita kita rental komputer untuk menuliskan ulang. Jadi sangat struggle. Nah, yang ini pada akhirnya menyusut. Lihat, generasi milenial itu sudah berada di dalam birokrasi 18,7%. Gila nggak? Anak-anak muda ini. Udah sebegini banyak loh. 18,7%. Ditambah dengan kalian, sebagian besar anak-anak CPNS sekarang itu adalah Gen Z, sebagian generasi milenial. Di tahun 2022 itu generasi milenial atau yang disebut dengan Gen Y itu 18,7 ditambah dengan Gen Z 0,022 itu sekarang generasi ini yang akan terus tumbuh dan kemudian generasi X dan baby boomer itu terutama generasi baby boomer itu akan terus menyusut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, apa sih yang bisa kita baca dari ini? Sama tak tunjukkan ya. Ahmad Fathul Huda, Muhammad Samsudin, Anjar Safitri, Agus Sanrosat, Wendika Oktariani, Harti Ningsih. Harti Ningsih aku hanya bisa ngelihat keningmu itu. Harti Ningsih, Harti Ningsih, Nggih, Bapak. aku hanya bisa melihat keningmu, Dok. Oh, nggih. Oke. Nanti kalau aku hanya melihat keningmu, aku curiga kamu sedang makan sebetulnya. Mboten, Bapak. Oh enggak. Itu gaya kayak wong-wong kayak Muhammad Samsudin itu cuman kelihatan keningnya di bawah itu sambil merokok. Karena asapnya nggak ketangkep kamera. Nah, kamu tak tunjukkan ya, Preti Etika dan kawan-kawan yang lain. Kamu tak tunjukkan, aku itu sayang dengan anak-anak muda. Sungguh-sungguh aku tuh sayang. Mengapa? Udahlah, masa depan itu ada di tangan kamu. Kamu nggak usah khawatir dengan itu. Saya pernah di posisi kalian. Saya pernah LPJ waktu itu namanya, bukan Latsar, latihan prajabatan. Aku pernah di posisi kamu. Dan ketika aku di posisi kamu, aku itu tidak pernah juga membayangkan untuk menjadi seorang pejabat. Dan aku sekarang menjadi seorang pejabat, salah satu pejabat eselon 2 pusat. Karena kalau kamu berkarir, itu titik tertingginya itu pejabat eselon 1. Dan saya sudah menjadi pejabat eselon 2 saat ini. Di usia saya ini. Yang ingin saya selalu berharap dari anak-anak muda itu adalah, aku tidak ingin kalian teracuni sejak awal ketika menjadi pegawai negeri. Oleh karena itu, kamu tak bocorin, Wendika ya, saya bocorin. Saya tahu kamu sudah bertahun-tahun memimpikan untuk menjadi pegawai negeri. Sebagian besar orang Indonesia itu menginginkan jadi pegawai negeri. Karena dianggap pegawai negeri itu jaminan masa depan. Nah, yang saya selalu khawatir adalah apa yang disebut dengan jaminan masa depan. Itu bukan urusan
kamu bisa berkembang secara optimal di masa depan, tapi karena kamu meyakini bahwa pegawai negeri itu mau bekerja apa saja tetap dapat gaji sampai pensiun. Kalau cara mental kita, anak-anak muda mengawali pekerjaan seperti ini, wassalam Indonesia ini, Dok. Wassalam. Makanya aku itu selalu antusias bertemu dengan anak-anak muda. Aku itu betul-betul ingin mengubah mental, mengubah mindset anak-anak muda yang berprofesi menjadi pegawai negeri. Jangan lagi bermental itu. Kalau mental kita itu kerja apapun yang pasti dapat gaji dan tidak akan dipecat sampai pensiun, itu bayangkan. Itu akan terjadi jutaan pegawai negeri. Terus-menerus lapis generasi anak-anak muda yang kita rekrut dengan mental seperti itu. Tapi pelayanan pemerintahan akan terus-menerus ngehek. Bayangin, kita merdeka tahun 45, sekarang tahun 2025, dan kita berharap menjadi Indonesia emas tahun 2045. Dan kamu pasti bisa merasakan bagaimana rasanya masuk ke birokrasi swasta dengan merasakan pelayanan lembaga pemerintahan. Masuklah kamu ke bank. Sejak di depan kamu akan Sejak di depan kamu sudah akan diterima oleh satpam yang bahkan satpam itu ramah sekali. Bertanya apa yang bisa saya bantu. Tapi sekarang kamu masuklah di kantor kelurahan, di kantor kecamatan, ke puskesmas-puskesmas. Puskesmas itu kamu kamu rasakan apa perbedaannya dengan klinik-klinik yang dikelola oleh swasta. Masa terus-menerus kayak gini sih, Rek? Masa kita nggak bisa berubah sih? Kalau beberapa waktu yang lalu kalian mengikuti berita demonstrasi, kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi satu hal yang saya ingatkan, itu adalah masyarakat yang sedang menuntut penyelenggara pemerintahan karena orang seperti kita ini, seperti kamu, Preti, Ahmad Falkhul Huda, Samsudin, Anjar Safitri, Agus Sanrosat, Wendika, dan yang lain. Itu kita harus ingat, setiap bulan itu gajimu dari mana? Gaji kita itu dari uang rakyat. Kemudian kok kita merasa menjadi tuannya rakyat dan nggak melayani rakyat itu gimana? Dan kalau kemudian orang yang menggaji kita marah, kecewa karena pelayanan kita yang jelek, wajar menurut saya. Itu wajar. Yang nggak wajar adalah kita sebagai buruh rakyat, tapi kemudian merasa sebagai tuan. Itu nggak wajar menurut saya. Dan kemudian kalau mental seperti itu melanda anak-anak muda yang baru mengawali karirnya sebagai PNS. Jangan lakukan itu. Ya, berjanjilah. Kita akan mengawali profesi kita sebagai pegawai negeri yang baik. Karena kalian anak muda. Oke? Siap ya, Aufariska Azumi? Siap, Pak. Tetap jadilah anak muda yang idealis di dalam birokrasi negara. Tetap jadilah anak muda yang kreatif. Tetap jadilah anak muda yang inovatif. Kamu tak tunjukkan Khairia Saini Putri, Angin Mulia Syahputri, Mas Yofi, Kholis Istiana, Galang Ramadan. Kamu tak tunjukkan. Tidak di kantor, kamu besok akan tahu. Tidak semua orang di kanan kirimu bisa kamu jadikan teladan. Ada orang yang datang ke kantor baru datang jam 9 atau setengah 10. Datang ke kantor nggak kemudian bekerja tapi masih nongkrong di kantin atau ngobrol. Dan kemudian baru membuka komputer jam 11. Apa langsung kerja? Enggak, main game. Setengah 12, jam 12 kemudian break. Kemudian baru masuk lagi setengah 2, jam 3 udah pulang. Itu kamu lihat, itu pasti ada orang-orang seperti itu.
Kalau yang kamu jadikan patokan orang-orang yang seperti itu, Galang Ramadan, kamu mungkin akan terdemotivasi. Mungkin kamu akan merasa seperti ini, Nur Fatimah. Ya untuk apa? Aku menjadi pegawai yang dengan etos kerja yang baik. Untuk apa aku disiplin? Untuk apa aku bekerja keras? Kamu mungkin akan merasa seperti itu, Merisa Pramudita. Toh mereka yang kayak kayak gitu juga tetap saja kok mendapatkan gaji dan nanti setiap 4 tahun juga akan diajukan kenaikan pangkatnya. Kamu saya kasih tahu Ahmad Zainuri, Andi Gustanto, Imron Rosadi, Ahmad Solihin. Kamu tak kasih tahu. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Jika kamu memilih untuk hidup dengan menjadikan orang lain yang tidak baik sebagai polamu, maka yang akan menuai panen masa depanmu adalah dirimu sendiri. Toh kita sebetulnya tahu kok apa yang dilakukan oleh orang lain itu benar atau enggak benar. Jika kemudian kamu melihat orang lain melakukan ketidakbenaran dan kamu menetapkan dirimu untuk mengikuti jalan itu, maka kamulah yang akan menuai panen masa depanmu sendiri. Jadi saya ingatkan, ya, tolong. Jadi sejak awal, kalian anak-anak muda, saya ingin kalian berkembang dengan baik. Dan yang kedua, kalian terus-menerus saya ingatkan, kalian harus tetap menjadi anak-anak muda yang kreatif, inovatif. Mengapa seperti itu? Nih, kamu tak kasih tahu juga. Para pimpinan, para pimpinan itu kalau tidak generasi boomer, ya generasi X. Oke? Pimpinanmu itu, kalau tidak generasi boomer, ya generasi X. Kamu anak-anak muda baru masuk. Kamu akan sangat sulit mendapatkan pimpinan yang bisa menerima dan mendengarkan, apalagi meminta saran gagasan perubahan pada anak-anak muda, apalagi yang masih CPNS kayak kamu ini, Adam Fadli Hidayat. Kamu jangan terlalu berharap itu, Oke, Pak, siap. ya. Karena biasanya pimpinan tua yang tadi saya bilang tidak bisa membayangkan tentang perubahan masa depan, bahkan ketakutan dengan perubahan, itu sulit untuk menerima gagasan-gagasan kreatif. Ya, saya ingatkan itu. Saya kasih tahu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah sekalipun seperti itu, Dewi Fitri Lauli, Mirna Ais Ramandani, ini biasanya bulan Ramadan suka minum es, yaitu Mirna Ais Ramandani. Itu aku tuh bayangkan dulu waktu ibumu hamil kamu itu Mirna ya, itu di pas bulan Ramadan itu ngidam minum es. Jadi kemudian anaknya dikasih nama Mirna Ais Ramandani. Salam ke ibu kamu ya Mirna ya. Siap, Pak. Nanti Oke. disampaikan. Nah, tapi kalian nggak boleh mematikan ide kreatif kalian. Ya, Ali Hamdani, Darmawan, Alfi Nur Cahya, Alia Nur Rahma, Dewi, Mirna. Jangan. Karena sekali kalian itu menumpulkan ketajaman imajinasi dan cara berpikir kalian, kalian akan menjadi pisau yang tumpul. Mungkin ide kreatif kalian belum didengar. Mungkin ide kreatif kalian tidak bisa dijalankan karena dianggap sebagai anak-anak unyu, bocah baru, tahu apa, tapi saya ingin kalian jangan pernah menghilangkan daya kreatif kalian. Ya, sekali kalian menghilangkan itu, kalian hanya akan menemukan diri kalian sebagai pisau yang tumpul. Begitu juga saya kasih tahu anak-anak muda. Kadang-kadang anak-anak muda itu juga kadang-kadang nggak semuanya tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Sehingga
banyak anak-anak muda yang punya ide baik, tapi tidak cukup bisa mengkomunikasikan kepada orang tua, itu hanya akan membuat orang tua emosi, Mirza Zauki. Jadi kalau kamu punya gagasan yang baik, kamu juga harus melatih lidahmu untuk bisa berbicara dengan baik. Salah satu kunci kesuksesan orang ke depan itu salah satunya itu adalah kemampuan public speaking, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengekspresikan gagasannya dengan baik tanpa tanpa menyudutkan orang, tanpa menyalahkan orang, apalagi membuat orang marah. Nggak perlu. Yani, Nani Munadiro, Nurul Fitriya, Ahmad Alvin, Safiin, Dewi Asria. Ingat, kamu harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Bahkan ketika ide kreatifmu tidak digunakan, nggak perlu marah. Mengapa? Satu, ada kemungkinan memang ide kreatifmu nggak layak untuk digunakan. Yang kedua, ide kreatif itu, anak-anak muda, ide kreatif itu selalu membutuhkan telinga masa depan. Karena telinga saat ini itu seringkali tak sanggup untuk mendengarkan ide-ide kreatif dan inovatif. Saya selalu mencontohkan seperti ini Widya Ningsih yang sedang memegangi telinganya itu. Saya kasih tahu, saya selalu mencontohkan. Kamu tahu penemu pesawat terbang siapa Widya Ningsih? Tidak, Pak. Oke. Nanda Dwi Anggita, kamu tahu siapa penemu pesawat terbang? Wright bersaudara. Wright bersaudara. That's right. Good. Pertama kali Wright bersaudara itu dia memaparkan proposalnya untuk membuat satu pesawat sebagai moda transportasi terbang. Itu hampir semua orang tertawa, mengoloknya, mencelanya sebagai kegilaan. Karena itu dianggap sebagai mustahil. Karena nggak mungkin ada satu perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa melawan gravitasi. Coba. Tapi saat ini Yenik, dulu ide pesawat terbang yang dianggap sebagai gila, saat ini kalau ada yang belum naik pesawat terbang dianggap sebagai orang katrok, bukan? Jadi ide pesawat terbang pertama kali tak hanya dianggap sebagai katrok, dianggap sebagai gila. Tapi saat ini orang yang belum pernah naik pesawat terbang dianggap sebagai katrok, ketinggalan zaman. Kreativitas itu Ahmad Khairul Anam itu selalu membutuhkan kearifan untuk bisa menerimanya karena kreativitas itu selalu membutuhkan telinga masa depan. Tapi jika sekali lagi, jika ide kreatifmu, inovasimu itu belum sanggup diterima saat ini, jangan pernah menghilangkannya. Jangan mengorbankan diri kamu. Tetaplah jadi anak-anak muda yang energik, jangan menua sebelum waktunya. Nanda Dwi Anggita ya, jangan menua sebelum waktunya. Rega Sugiharto juga. Kamu tetaplah menjadi anak muda. Oke. Oke. Nah, sekarang satu slide lagi karena ini udah 11.55. Satu slide lagi. 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 Oh, lagi. Oke, ini. Kamu tak tunjukkan. Ini adalah rumus yang sangat sederhana, tapi ini insya Allah akan memandu kalian dalam mengarungi karir. Karir apa saja? Ya, Luciana, Ririn, Krisnandari. Wes, Ririn begitu dipanggil mau ini langsung balik lagi ke depan layar. Ismi, Arif Abdul Aziz, Idhar Fauji, Unik Fadila. Kamu tak kasih dan yang lain-lain. Kamu lihat.
pada akhirnya kita semuanya, kamu juga, saya, semuanya, itu yang dituntut, itu kinerja. Ingat-ingat anak-anak muda. Jangan hanya menilai, jangan hanya meletakkan nilai diri kalian itu semata-mata uang. Itu cemen banget, Ririn. Ya. Kalau kamu menilai diri kamu, bagaimana kamu bekerja semata-mata urusan uang, itu cemen banget. Apakah kita nggak perlu uang? Kita perlu uang. Tapi kalau hidup kita, kerja kita sebatas uang, itu rendah sekali. Oleh karena itu, maka kamu lihat ini. Pada akhirnya semua kita itu akan diukur kinerja kita. Urusan kamu pakai kumis atau enggak terserah. Urusan kamu pakai kopiah atau Anang Anggono yang nggak pakai kopiah, nggak usah saling menghina. Emang kalau kamu pakai kopiah itu kemudian lebih beragama, nggak tentu juga. Yang kita lihat kinerjanya. Nah, kinerja itu, anak-anak muda, itu adalah hasil penjumlahan dari kompetensi dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu dibentuk oleh pimpinan kalian. Lingkungan kerja yang kondusif dan sebagainya. Tapi sehebat apapun pimpinan kalian menciptakan lingkungan kerja, tapi kalau anak buah yang dipimpinnya nggak punya kompetensi, mau apa? Mau apa? Ya, sekalipun misalkan Della Kartikasari, kamu jadi pimpinan top, Del. Tapi yang kamu pimpin Fakhril Ulil Albab, Muhammad Refai, Sodikin, Hasan Mubarak, Anang Anggono, itu nggak kompeten, kamu mau apa? Terjadi menghasilkan ini produktivitas kinerja yang baik, nggak akan. Jadi kompetensi masing-masing orang yang kemudian itu bekerja secara kolaboratif di dalam sebuah lingkungan kerja yang kondusif, itulah yang akan menghasilkan kinerja. Jadi sebelum kalian menuntut pimpinan, ya, kamu tak kasih tahu. Sebelum kalian menuntut pimpinan, hal pertama yang harus kalian tanya pada diri itu adalah apakah aku kompeten di bidangku. Saya selalu mengatakan, saya nggak bisa memahami bagaimana ada orang profesinya penyuluh agama, menyuluh masyarakat di bidang agama, tapi nggak ngerti agama itu, terus gimana apa yang diomongkan? Ada nggak itu di lapangan? Ada. Ada guru ditanya, kamu guru apa? Guru tafsir. Suruh membaca kitab tafsir nggak ngerti. Kayak gitu kok guru tafsir dan nggak malu gitu. Dan anak-anak kita serahkan untuk diajar tafsir oleh guru yang nggak ngerti tafsir. Terus jadi apa masa depan anak-anak kita? Maka kompetensi itu penting dimanapun posisi kamu saat ini. Kompetensi yang kemudian berkolaborasi dengan lingkungan kerja yang baik. Thank you. Thank you. Mohon Bapak Ibu. Pak mohon maaf. Jadi saya ingatkan, ini yang kemudian Oke, terima kasih. Saya kira seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masih kemute, Bu. Kalau misalnya itu bocor ya.
Mohon pengertian untuk di-mute. Kemit semuanya kamu. Semuanya agar di-mute dulu Bapak Ibu Bapak Ibu, peserta mohon latsar. perhatian untuk di-mute nggih. Prof. Hamdi sudah keluar, Bu. Oke, kami sampaikan terima kasih Prof. Inung atas arahan motivasi pada seluruh peserta latsar. Tadi ada yang bocor, nggih, mohon untuk lain kali jangan seperti ini, nggih. Untuk kita pelaksanaan kegiatan Zoom di periode-periode berikutnya. Terima kasih sekali lagi Prof. Inung. Beberapa insight yang tadi kita simak bersama untuk tetap menjadi ASN yang tetap menjadi anak muda yang idealis, kreatif, dan inovatif. Dan untuk menuju Kementerian Agama nanti ke depan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya. Mbak Sari, semua tim yang terlibat. Terima kasih Mbak Uun ya, terima kasih semuanya ya. Matur suwun, Pak. Saya Makasih, minta maaf Pak. ya. Tambah Oke, sampai ketemu di lain nuwun, waktu. Prof. Inung. Jaga semangat anak-anak muda ya. Jaga semangat. Nggih, sehat-sehat. Terima Terima kasih. kasih, Nuwun. Sehat, Prof. Prof. Sehat-sehat. Prof. Oke, baik, matur nuwun kami sampaikan ke Prof. Hamdi dan Bu Uun yang masih sedia mendampingi kami. Bu Ketua Tim juga matur nuwun dan Bapak Ibu rekan-rekan panitia seluruhnya. Bapak Ibu, mohon perhatian apabila Bapak Ibu mengikuti virtual Zoom meeting seperti ini, kami mohon untuk koreksi diri sendiri, nggih. Kami sudah memperingatkan Bapak Ibu untuk tetap on cam dan tetap di mute. Tadi Pak Toha juga Kepala Balai kami sudah menyampaikan mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk suaranya tidak bocor, tetapi kebetulan ini tadi terjadi kembali, suara Bapak Ibu bocor dan kemudian Prof. Hamdi kurang berkenan, jadi beliau menyudahi materi kita. Begitu nggih, mohon perhatiannya untuk lain waktu jangan dilakukan kembali. Karena kita bertemu dengan beliau itu tidak hanya setiap hari, bahkan mungkin hanya sekali dalam kegiatan latsar ini, dan mohon untuk jadi perhatian Bapak Ibu untuk pelatihan-pelatihan secara sinkronus di kemudian hari. Begitu nggih? Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Nggih. Ya, seperti yang disampaikan Mas Rizky ini, padahal yang disampaikan daging semua begitu. Iya. Nggih. Di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita dan tinggal beberapa menit lagi tadi beliau sudah akan closing, tetapi kebetulan suara Bapak Ibu ada yang bocor dan beliau tidak sangat bising sekali di kami dan tentunya juga beliau sangat mendengarkan, bahkan sudah berkali-kali menyampaikan ke kita untuk segera di mute. Gitu nggih. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan beliau. Dan jadi perhatian Bapak Ibu semua, di lain kesempatan jika ada pembelajaran secara sinkronus, mohon kita mawas diri secara pribadi. Begitu nggih? Nggih. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Banyak sekali Oke, makasih Mbak Sari, makasih semuanya. Iya, matur nuwun Bu Uun, matur nuwun Bu Erma. Nggih. Mbak Irma, Mbak Aul. Mbak Aul ya, tugas Yusuf. hari ini. Ya. Mas Yusuf udah sebentar lagi nih. Matur nuwun semuanya telah mendampingi kita, Mas Aldo juga, matur nuwun. Ya. Selamat istirahat Bapak Ibu. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Nah, kita catat, durung rampung, closing. Apanya? Beri. Sumpah ini catat ya, kita catat durung rampung, closing. Mantap, mantap, mantap. Ini sing ibu-ibu